Yang ini saya pertanyakan, kan saya ini hidupnya di Banjarmasin. Baik, Bapak. Nah, Banjarmasin itu kan kondisi tanahnya kan rawa. Baik. Nah, ini kan rencana itu ada tanah sekitar 3 hektar. Iya. Itu masih dalam bentuk hutan, tapi Iya. tanamannya galam, kayu galam. Galam, Bapak iya. tahu kan, Baik, jadi iya. kondisinya berair, dan airnya itu sering pasang surut, Pasti. dan itu kalau timbulnya naik itu airnya jadi asam sekali. Baik. Nah, itu nanti kira-kira untuk apa yang nggak cocok. Baik. Yang kedua, tadi masalah ayam, Pak. Baik, Ayam Pak. kan tadi kan setelah kita punya indukan 100, kita perlu yang ayam pelung, ayam bangkok, sama ayam Kedu. itu yang jagonya, Pak ya. Betul. Itu kira-kira cukup berapa ekor untuk Satu-satu saja. Satu-satu aja. Nah, Iya. terus sistem anunya Nanti saya jelaskan. Baik. itu gimana? Yang kedua, yang ketiga, ini untuk memulai yang 300 meter. Nah, ini saya yang agak bingung, posisi tanah saya itu dengan rumah agak jauh, Pak. Kalau di rumah tidak ada tanah lagi, Pak. Kalau di Banjarmasin nggak ada tanah lagi, Pak. Tanahnya rawa. Nah, itu rencana untuk saya masih ada sekitar 120 meter, itu rencana untuk ayam. Baik. Nah, itu kan kita harus nimbun dulu tanah. Kalau mau mengembang harus nimbun tanah rawanya itu tadi. Baik. Nah, itu kira-kira gimana? Bagaimana caranya? Jarak yang agak yang 40 kilo, 50 kilo. Wih, jauh. Dan kemudian di situ kami sudah punya rekanan, Pak ya, yang dulu saya suruh menjaga. Dia itu di rumah itu ada potensi sapi, dia sudah punya sapi, Pak. Dan di daerah situ tuh komoditas jagung juga melimpah. Baik. Jadi nanti kita sistem pemulainya itu, Pak. Baik. Mungkin itu, Pak. Baik, Bapak. Satu, Pak. Oke, baik. Penyakit saya ini sampai sekarang sudah hampir setahun, lidah itu belum bisa mengeluarkan air liur, Pak. Baik. Jadi makan nasi goreng itu belum bisa. Kalau nggak ditambah air kuah. Baik. Airnya. Terima kasih, Pak. Baik. Saya jawab dulu penyakitnya. Air liur itu Bapak Ibu itu dipengaruhi oleh saraf dan saluran. Ketika salurannya tersumbat, air liur tidak keluar. Kapan sih keluar air liur? Coba Bapak Ibu bayangkan. Keluarnya air liur itu kapan Bapak Ibu? Waktu ngunyah, betul ya. Terus yang kedua, kalau itu dipengaruhi oleh saraf, Bapak Ibu pernah enggak lihat yang asem-asem? Keluar air liurnya enggak? Cuman saya cerita asem gitu aja langsung keluar air liur. Nah, artinya apa? Keluarnya dipengaruhi oleh kelenjar saraf. Nah, berarti yang dipulihkan dulu adalah sarafnya. Nutrisi saraf terbagus Bapak Ibu kalau di tempat saya ini namanya pegagan. Tahu pegagan? Kalau Bapak Ibu baca tulisan selamat datang itu bawahnya tanaman pegagan semua. Coba saya tanya, pegagan itu rumput liar atau bukan? Liar. Dan itulah obat saraf terhebat. Seandainya di dataran rendah yang banyak airnya, ada yang namanya semanggi. Semanggi ini adalah nutrisi saraf. Gimana? Bagus. Ada lagi yang paling sakti untuk saraf. Bunga teratai. Kalimantan banyak Pak bunga teratai, tapi tidak boleh terlalu banyak. Karena itu menyebabkan kecanduan. Yang dimakan bunganya ya, jangan bijinya. Bunganya. Sama bunga itu, tahu bunga teratai enggak Bapak Ibu? Kalau mekar dia kan sudah begini, betul ya. Kalau sebelum mekar dia kan masih begini nih. Nah ini yang dimasak ini sama ininya. Sama batangnya itu. Yang sebelum mekar Pak, yang masih kuncup. Satu batang itu cukup untuk 1 minggu Pak ya. Bukan untuk sekali makan. Ini adalah nutrisi saraf. Jadi saya memberikan resep-resep Bapak Ibu tergantung daerahnya daerah mana.
Jadi saya tidak akan maksa Bapak Ibu harus cari dari Jawa. Karena goal saya adalah mandiri kesehatan. Terus yang kedua, kalau Bapak tinggal di Banjarmasin, tanahnya gambut. Yang kedua, tanahnya pasang surut. Isinya pasir. Dan tanahnya rata-rata asap. Kalau saran saya, daripada Bapak nimbun, lebih baik digali. Digali dalam untuk menimbun. Paham maksud saya Bapak? Digali dalam untuk menimbun. Kalau boleh Bapak Ibu, tadi saya bilang, kalau boleh bisa 6 meter. Kalau Kalimantan. Kalau tanah 2 hektar, 3 hektar, gali saja dulu 6 meter Pak. Keliling. Jadi lebarnya 10 meter kali 200 meter gitu. Kalau bisa seluruh lahan, seandainya lahannya begini, ini semua ini terbentuk sungai. Dan di pinggirnya terbentuk tanggul. Supaya apa? Pasang surutnya hanya di dalam. Kan tanah di sana kan pasang surut kan di dalam nih. Betul ya maksud saya ya. Yang pertama, aman dari kebakaran. Kalau tanah Kalimantan tetangga bakar kan tanah kita tidak kebakar tahu-tahu habis bisa kan? Karena dari gambutnya. Tapi kalau digali 6 meter dan ini berisi air, insya Allah aman. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, kalau tanah hektaran luas, pelihara ikan, kalau di sana saya sarankan ikan patin Pak. Karena apa? Yang pertama, ini air ini pasang surut itu sama dengan air sirkulasi Bapak Ibu. Jadi dia naik turun seperti itu. Kalau ikan patin, seandainya 2 hektar, berarti 200 kali 100. Berarti saya buat kolam di sini 10 meter lebarnya. Keliling ini berarti 200, 200, ini 100, ini 100. Berarti luas totalnya kan berarti 10 kali 600. Berarti ketemu berapa? 6.000. Pak, ini kabar baik. Patin di sana mahal kan Pak? Lumayan mahal. Kalau tidak ada patin, baung. Baung atau patin Pak? Patin, baik. Kita ngitung patin dulu, yang paling gampang. Kalau saya punya luas 6.000 meter, kali 6 meter, berarti berapa Bapak Ibu? Kali 10, berarti berapa? Patin itu Bapak Ibu omnivora. Sama Pak ya, seperti tadi ya Pak ya. Di tengah ini Bapak pelihara bebek, tanam talas, tanam singkong. Untuk pakannya bebek. Terus kotorannya diolah di pinggir, kasihkan ke ikan di dalam pinggirnya. Sama asola, seperti tadi ya. Bebek, asola, eceng gondok, ikan. Nah, saya ngitungkan langsung. Jadi kalau saya punya 360.000, seandainya saya ngitung matinya 1 kilo isi 5, berarti mati 50% Bapak Ibu. Ketemu berapa Bapak Ibu? 36 dibagi 5, 360.000 dibagi 5, ya anggap aja 70 ya. 70 apa ini? Betul ya? Ini dibagi 5, 70.000. 70 apa ini berarti Bapak Ibu? 70 ton. Harganya patin itu anggap aja 25.000. 20.000 lah paling murah. Di Kalimantan tidak boleh Pak ya. Bisa 50.000. Saya hitung 20.000. 70.000 kali 20.000 berapa Bapak Ibu? Ya betul ya. Tanahnya berapa Pak harganya Pak? 50 juta. Dibanding ikannya bumi langit tidak. Kalimantan tuh hebat Bapak Ibu. Beli patin di sana pun loh benih banyak. Ya beli banyak, murah.
Cari ikan gabus di sini yang beli mahal itu di Kalimantan ikannya lu banyak sekali anakannya. Terserah bisa gabus, bisa patin, bebas. Tapi kalau Banjarmasin sudah jelas, patin mahal. Karena saya makan kalau di Banjarmasin makan patin itu mahal sekali. Jadi tolong Bapak Ibu pelihara ini, tapi dengan sistem. Paham maksud saya ya? Kalau punya kolam yang jelas tanahnya rawa, ya jangan ditanami. Itu namanya buang-buang uang. Kalau sudah rawa digali, dibuat yang darah, yang kering jadi kering, yang basah jadi basah. Yang kering ditanami makanannya ikannya. Makanannya ikannya apa? Ya singkong, ya macam-macam, talas. Terus yang kedua dipakai pelihara bebek, kasih jembatan. Pak tolong jembatannya tidak boleh permanen ya. Jembatannya kalau masuk, setelah masuk harus dilepas lagi. Supaya apa? Biawak tidak masuk, ular tidak masuk. Berang-berang tidak masuk. Nah kalau berang-berang pinggirnya ini buat pagar. Berang-berang itu sepele Bapak Ibu. Pagar seng 50 cm itu tidak bisa naik. Itu berang-berang. Saya pengalaman di Banyuwangi Bapak Ibu. Udang saya, udang lobster saya. Sehari itu bisa 5.000 dihabiskan oleh berang-berang. Yang bikin sakit hati itu satu. Kalau dimakan karuan Bapak Ibu. Cuma dimakan kepalanya saja. Terus ikannya itu ditata gitu kayak menghina gitu loh. Meledek. Makanya begitu akhirnya gara-gara itu seluruh kolam saya buatkan pagar tembok tingginya 50 cm. Saya berharap satu berang-berang ada yang masuk enggak keluar gitu loh. Enggak masuk-masuk. Jadi ikan saya induk-induk Bapak Ibu yang besar-besar yang 6 kiloan itu. Itu cuma dimakan kepalanya saja sama isi perutnya saja. Lainnya cuma ditaruh. Itu menyakitkan berang-berang itu. Nah karena itu tolong mengatasi berang-berang Bapak Ibu tergampang adalah kasih pagar. Pagar seng setengah meter tidak bisa lewat. Kalau seandainya mau lebih bagus ya pakai tembok lah 1 meter. Tapi harus diaci ya, tidak boleh kasar ya. Kalau kasar bisa naik dia. Tapi kalau diaci dia tidak bisa naik. Oh ya untuk Bapak tadi yang untuk lalat buahnya tadi Pak kasih lampu Pak ya. Lampunya kalau boleh pakai tenaga surya. Ini Bapak Ibu salah satu cara, ada teman kita juga alumni kita dari Nganjuk, itu dia memproduksi lampu ini. Jadi cara buatnya lampu itu, lampu tadi kan lampu yang UV Pak ya, yang untuk lampu buah naga ya. Terus bawahnya Bapak tinggal kasih nampan, nampannya kasih air dan minyak Pak. Jadi ketika malam dia nempel dek jatuh gitu Pak. Kayak inilah, kayak model kayak gini juga boleh Pak. Binatang-binatang kan ngumpul di lem lalat itu Pak ya. Nah itu boleh di situ. Lah kalau dipakai air dan minyak, nanti ini bisa untuk tambahan pakan ikan, bahan makan ayam gitu Pak. Karena apa? Kalau boleh ngelampunya ini sebelum dia produksi Pak ya. Supaya apa? Lalat buahnya habis dulu. Lalat buah itu pasti datang kena lampu. Oke, saya kembali ke Bapak Enadi. Jadi saran saya buat ini dulu. Terus yang kedua, tapi ini tahap kedua Pak ya. Bapak matangkan dulu yang di 120 meter yang di rumah tadi. Matangkan percobaan ini. Beli bebek dulu Pak 5 ekor. Coba dimasakkan singkong, dimasih makan asola, dikasih pakannya, bagaimana reaksinya. Terus sampai telur, sampai menetas. Setelah bisa netaskan telur sampai jadi anakan, Bapak pelajari paling butuh waktu 6 bulan. Setelah 6 bulan Bapak merasa ilmunya sudah yes, main di sini. Kenapa kok begitu Pak? Tidak masalah Pak. Oh gitu. Tahu saya. Oh gitu ya. Oke. Kalau melihara bebek dulu, melihara ayam dulu bisa enggak Pak? Ayam boleh. Oke, baik. Oke, silakan. Nah, sudah punya ide soalnya.
Nah, tapi saya berharap satu, kuasai ilmunya dari yang kecil dulu Pak ya. Setelah ilmu terkuasai, Bapak sudah yakin 100%. Oke, klik hitungan, silakan. Nah, karena apa Bapak Ibu? Tadi konsep saya. Mulai dari yang kecil. Karena biaya ekskavator kalau 100-200 ini ya lumayan banyak ini. Ini bisa habis minimal 100 lah untuk ekskavatornya saja. Tapi tenangnya di sana satu. Airnya datang sendiri Bapak Ibu. Nah, kayu gelamnya Pak dipakai kandang. Kandang saya pertama kali Bapak Ibu kandang kambing, kandang ayam. Karena waktu itu belum punya uang, semua pakai kayu gelam. Jeleknya kayu gelam satu. Kalau dipaku kan pecah. Saya kasih trik. Ada triknya Pak. Dibor dulu baru ditali pakai kawat Pak. Awet. Paham maksud saya ya. Kandang kambing juga sama. Kalau pakai kayu gelam kan licin. Supaya dia tidak licin, dibelah jadi dua. Setelah dibakar dulu ya. Dibakar kan kulitnya tebel nih. Dibakar dulu, dipanaskan. Setelah dipanaskan, dibelah jadi dua. Jadi untuk kalas kambingnya, itu bukan begini posisinya. Tapi tengkurap begini, tapi saling tutup Pak. Nah ini. Ayam juga sama seperti ini. Bapak Ibu tolong ketika mulai dari awal, mulailah dari apa yang ada. Jadi kayu gelam untuk kandang ayam juga sama seperti ini, pinggirnya tinggal dikasih kayu lagi gelam begini Pak, kanan kiri. Belahnya enggak usah gergaji Pak, kayu gelam pakai pisau cek ini sudah jadi dua kok. Mudah patah. Jadi ini dikasih kotoran sapi, kotoran ayam itu. Nah, tolong buat begitu dulu. Jangan dipaku ya, tolong ya. Kalau dipaku kan mudah pecah. Ikat pakai kawat. Oh, alhamdulillah. Bapak tidak cerita kalau ada bambunya juga. Ceritanya gelamnya saja tadi. Usahakan yang awal tidak usah beli. Sampai ayam di bawah 100. Sampai 100 induk. Itu usahakan kandang masih tradisional. Tapi setelah 1000 meter, Bapak Ibu saya minta tolong sudah punya uang, jangan buat lagi yang tradisional. Buat pakai kawat galvanis ya. Biar kenapa? Saya harus katakan fair. Bambu itu maksimal cuma 4 tahun. Kalau kayu gelam ini maksimal 5-6 tahun. Tapi kalau galvanis selamanya. Supaya apa? Ketika sudah punya uang, buat kandang sekalian modern, sekalian enak. Jadi itu saran saya. Tahu galvanis ya? Kandang yang galvanis ya. Supaya lebih irit. Lebih irit pakai galvanis Bapak Ibu. Tenaga kerja itu mahal soalnya. Terus apa lagi tadi yang kurang ya? Apa? Yang jauh tadi. Karena itu karena jauh saya minta tolong. Jangan kerjakan ini dulu. Kerjakan dari yang di rumah dulu Pak. Bapak fokus buat makan, dimakan ternak sampai ternaknya bisa berkembang. Sampai Bapak lulus buat pakannya. Setelah itu clear jadi, sudah silahkan. Terus yang kedua, karena tanahnya sama-sama rawa, tanami dengan sayur, tidak perlu ditimbun. Kangkung boleh. Terus yang kedua tanaman-tanaman yang dalam air, yang hidup dalam air. Bisa hidup dalam air. Ya paling bagus itu kangkung, selada, bayam pun boleh dalam air tapi tetap harus pakai gulutan. Terus yang kedua begini, kalau tanahnya terendam Bapak Ibu, kalau untuk kapasitas kecil buat selokan ini lebih dalam dan buang ke atasnya supaya lebih tinggi. Jadi selokannya ini Bapak Ibu kasih asola Pak untuk pakan ayam. Kan enggak apa-apa toh kalau kerja masuk ke kolam ke air kan enggak masalah kan? Beli sepatu yang panjang itu ya Bapak Ibu tahu ya maksud saya ya. Yang sampai paha supaya enggak kalau pakai sepatu boot biasa air masuk. Bisa dipahami kira-kira? Lengkap semua atau ada yang kurang tadi? Sudah ya? Oke. Dimasak. Direbus biasa, dimasak biasa. Ini tanpa pengolahan apa-apa. Besok akan Pak Bambang jelaskan tentang herbal sedikit Bapak Ibu.